Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang memiliki keberanian sejati. Tahukah Anda, apakah keberanian sejati itu? Keberanian sejati adalah sikap bersedia dikoreksi bila salah dan siap menerima kebenaran meskipun dari orang yang memiliki kedudukan lebih rendah. Mempraktikkan apa yang diucapkan butuh pengorbanan yang besar, bahkan terkadang harus dengan taruhan nyawa. Orang yang berbicara dengan redaksi yang diolah sedemikian rupa serta disusun dengan rapi dan indah, sehingga mampu membuat orang terkesima, biasanya mudah diacungi jempol. Bila penilaian untuk menjadikan seorang sebagai murabbi atau pembimbing cukup dengan perkataan yang membuat umat terkesima, maka sadarilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar berhati-hati dari orang demikian. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Engkau jangan merasa aman dan terlalu percaya diri, lebih-lebih angkuh dan sombong. Telah berlalu suri teladan yang buruk yang bisa kita jadikan pelajaran. Sebuah kejadian yang menimpa orang-orang yang memiliki ilmu bagaikan gunung menjulang setinggi langit, ibadah yang kuat, zuhud, qanaah, dan sifat-sifat mulia lain yang menghiasi bajunya. Namun, dia harus menanggalkan kemuliaannya itu di hadapan seorang wanita yang kurang agama dan lemah akalnya. Dialah Imran bin Hattan. Oleh karena itu, dengarlah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulmu, sekaligus peringatan darinya yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Semoga dengan peringatan ayat-ayat ini, engkau terbangun dari tidur, lalu bergegas menuju orang-orang yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Duduk bersama mereka adalah bimbingan dan keselamatan. Keselamatan diri dan agama tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pendengar yang budiman, serigala akan berani menerkam apabila seekor kambing melepaskan diri dari kelompoknya dan berjalan penuh percaya diri tanpa peduli. Ingatlah, di hadapanmu ada yang lebih tinggi dari dirimu. Ingatkah engkau
ketika iblis dengan penuh kesabaran merayu bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa alaihimussalam, yang pada akhirnya keduanya harus menelan kepahitan hidup di atas ujian yang tadinya di atas kehidupan yang diliputi rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan bisa menyamai Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala serta berjalan bersama orang-orang yang mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari keselamatan darinya. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahayanya menyendiri dalam bermalam dan berjalan ketika safar. Naha 'anil wahdati an yabita ar-rajul wahdah aw yusafir wahdah. Rasulullah SAW melarang untuk menyendiri ketika bermalam dan menyendiri ketika safar. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, peringatan ini adalah adab dan bimbingan disebabkan kengerian yang akan dialami seorang ketika sendirian dan bukan haram hukumnya. Seorang yang berjalan di padang Sahara seorang diri atau orang yang bermalam seorang diri tidak aman dari kengerian, lebih-lebih kalau dia memiliki pemikiran jelek atau memiliki hati yang lemah. Maka yang benar adalah manusia dalam hal ini berbeda-beda keadaannya. Larangan dan peringatan tersebut adalah untuk menutup kemungkinan-kemungkinan tadi. Oleh karena itu, dibenci atau makruh melakukan safar seorang diri dalam rangka menutup pintu-pintu kejahatan tersebut. Dibencinya dua orang lebih ringan dibandingkan dengan dibencinya menyendiri. Demikian hakikat perjalanan dunia apabila menyendiri, dihantui mara bahaya yang tidak kecil, bahkan mengancam keselamatan. Bagaimana halnya dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai persinggahan akhir dan terakhir? Haruskah kita melepaskan diri dari jalan orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasulullah SAW? Berjalan seorang diri dengan penuh keberanian, menantang dan melanggar pagar yang telah dibuat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mara bahaya yang mengancam di akhirat akan lebih besar dan dahsyat dibandingkan dengan bahaya mengancam di dunia? Bukankah kobaran api yang menyala dengan bahan bakar manusia dan batu itu lebih mengerikan? Pendengar yang budiman, keberanian menerima kebenaran adalah keberanian yang sejati. Guru teladan adalah guru yang siap menerima nasihat apabila salah dan siap kembali kepada kebenaran apabila tersesat, tanpa menggugat kebenaran itu dan tanpa meremehkan siapa yang membawanya. Kebenaran adalah modal keselamatan, dan kebenaran itu lebih berharga daripada kita. Kebenaranlah yang menjadi akhir dari setiap usahanya. Dari itu, dia menjunjung tinggi amanat Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat ketiga yang artinya, demi masa sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mengangkat nasihat dalam kebenaran menjadi tujuan yang meliputi lubuk hatinya. Kapan saja dia mendengar kebenaran dan di mana menemukannya, dia segera mengambil dan berpegang dengannya. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qal lillah wal kitabih wal rasulih
wa li a'immatil mu'minina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami mengatakan bagi siapa? Rasulullah SAW menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan orang awam mereka. Dalam buku Qawaid wa Faid disebutkan, cukup bagi seseorang berada dalam kemuliaan ketika dia melaksanakan apa yang telah dipikul oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia dari kalangan para nabi dan rasul. Nasihat adalah sebab yang membuat tinggi derajat para nabi. Barang siapa menginginkan ketinggian dalam penilaian Rabb langit dan bumi, hendaklah dia melaksanakan tugas yang mulia ini. Pembimbing teladan adalah orang yang berusaha menjauhkan diri dari sifat menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Keberanian dan sikap tegas dalam menerima kebenaran adalah keberanian yang terpuji dan sejati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum yang beriman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'aqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang menyeleweng dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman yang mendapat pujian apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka. Apakah keputusan Allah Subhanahu wa taala mencocoki keinginan mereka atau tidak? Mereka mengatakan, kami mendengar hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan siap menyambut siapa saja yang menyuruh kami kepadanya, dan kami akan menaatinya dengan ketaatan yang sempurna tanpa ada perasaan berat pada diri kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa peringatan tersebut akan bermanfaat bagi orang yang beriman karena pada diri mereka ada keimanan, rasa takut, taubat, dan mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu mengharuskan peringatan tersebut bermanfaat baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 9 sampai ayat ke-11. Fadzakir inna fa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Oleh sebab itu, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang kafir dan celaka akan menjauhinya. Adapun yang tidak memiliki iman dan tidak ada kesiapan untuk menerima peringatan, maka peringatan kepadanya tidak akan bermanfaat. Bagaikan tanah yang tandus, hujan pun tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun. Apabila datang kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman dengannya sampai mereka melihat azab yang pedih. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat mengenai syaja'ah, keberanian sejati. Semoga
dengan pembahasan ini bisa menjadikan kita manusia yang selalu taat akan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى